Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil ghilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ila hadratin nabi Sayyidina Rasulillah bimadad Syekh Ahmad Tijani ila al-Imam Nawawi bin Umar al-Bantani wal Habib Ahmad bin Zain al-Habashi. Al-Fatihah. Wa in kana alaihi, wa in kana dan jika ada, alaihi ialah berat atas al-adami. Kak dia mana? Kak dia? Oh. Wa yunqidhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanqudu. Paling saya baca bab if'al. Wa yunqidu. Wa yunqidu dan membatalkan al-wudu'a kepada wudu' arba'atun apa 4 perkara la ghairu tidak ada selainnya arba'ah. Al-khariju rupanya nomor 1 perkara atau sesuatu yang keluar minal kubuli dari jalan depan. Ai kubulil mutawaddi artinya kubulnya orang yang berwudu, orang yang punya wudu, al-hayyi yang masih hidup, al-wadihi yang jelas kelaminnya, al-wadihi yang jelas kelaminnya, awid duburi atof ke minal kubuli awid duburi atau sesuatu yang keluar dari jalan belakang. Jadi yang pertama yang membatalkan wudu itu ketika ada sesuatu atau benda atau berupa angin seperti kentut misalnya atau benda apapun sudah kok keluar dari kubul dan dubur itu membatalkan wudu. Ketika sedang diam tiba-tiba ada sesuatu yang mengganjal, lalu dipegang, kok ada benang keluar, batal wudunya. Walaupun itu tidak biasa. Karena yang pertama yang membatalkan wudu al-kharij minal kubul awid dubur. Kadami contohnya seperti darah. Al-khariji yang keluar apa dam, apa darah, minal basuri karena faktor penyakit ambeien.
minal basuri karena faktor penyakit ambeien. Wa huwa adapun basur ambeien dakhilut tuburi ialah berada di area dalamnya tubur. La khorijau bukan berada pada area bagian luarnya tubur. Jadi ambeien itu termasuk agak mirip dengan ambeien penyakitnya para kiai. Apa itu? Fistel perianal. Tuh saya dulu pernah kena penyakit itu ambeien, pernah. Fistel ya pernah. Jadi sering keluar cairan-cairan. Jadi sangat mengganggu. Ya harus operasi. Cuma operasi pun itu ada yang sukses, ada yang tidak. Kadang-kadang walaupun sudah dioperasi masih ada yang tumbuh. Tidak tuntas sampai ke akarnya. Dan itu ada stadiumnya, ada tingkatan-tingkatannya. Mungkin kalau stadiumnya masih stadium rendah, itu diobati obat biasa sudah mampet sudah. Tapi kalau sudah stadium 4, stadium 5, itu diberi obat pil itu tidak mampet. Harus dioperasi. Biasanya orang yang kena basur atau fistel, orang yang terlalu banyak duduk. Wa kalbasuri nafsihi, dan ialah seperti penyakit ambeien nafsihi, ia dirinya penyakit albasur. Idza kana bila mana ada apa albasur nabitan ialah tumbuh dakhilat duburi di dalamnya tubur anus. Faharaja maka lalu keluar. Cak neng Madura nama nyulbuk keluar. Oh itu sakit itu, keteng. Insyaallah. Makanya kalau diberi nikmat sehat ya Allah, betul-betul. As-sehatu tajun nikmah. Sehat itu mahkotanya nikmat. Tidak ada yang lebih nikmat, melebihi nikmat sehat. As-sehatu tajun nikmah, mahkotanya nikmat itu sehat. Makanya kalau kita itu diberi sehat, tidak diberi penyakit, syukuri. Gunakan untuk ibadah. Nikmat sehat. Auzada atau lebih, hurjuhu apa, nyulbuk keluarnya basur. Wa kamak adatil masjuri idza kharajat. Wa kamak adatil masjuri, dan ialah seperti pantatnya al-masjuri, orang yang dilukai. Wa kamak adatil masjuri, dan ialah seperti pantatnya al-masjuri, orang yang menderita penyakit disentri.
Napa iki pun istilah kedokterannya al-masjur nih Kak. Orang yang terkena penyakit radang usus yang mengakibatkan keluarnya lendir atau darah dari bagian pantatnya. Makanya kalau tidak punya keluhan bareng sejenisnya Kak ditompon disyukuri. Orang kalau sudah kena penyakit yang seperti ini itu sangat menyiksa. Ki burungan kui sarong, belum sholat, nyap-nyap deren asalen boleh. Kan sangat menyiksa. Idza kharajat bila mana keluar apa mak'adatil masjur. Ala makana atas mas sesuatu karena yang ada apa ma walau rihan, walaupun yang keluar itu berupa angin. Walaupun yang keluar itu rihan, angin. Min dzakarir rajuli, dari penisnya, alat vitalnya seorang laki-laki. Nah itu kan tidak lumrah. Biasanya kalau angin keluarnya dari jalan belakang, kentut. Tapi ini tidak. Mungkin karena pengaruh penyakit tertentu, dzakar mengeluarkan angin. Itu batal wudunya. Au kubulil mar'ah, atau dari Mr. V-nya seorang wanita keluar angin, itu juga batal. Wabalalan, dan basah-basah. Wabalalan, dan basah-basah. Cabeca jandeng matura ya. Ro'ahu yang melihat siapa mutawaddi hu kepada belalan alaihi atas kubul atau dubur, alaihi atas kubulul mar'ah atau zakarir rijal, alaihi atas zakarir rijal au kubulil mar'ah. Walam yakhtamil, dan tidak memper. Walam yakhtamil, dan tidak memper. Kaunuhu, apa keberadaannya belalan, min kharijin, ialah dari luar. Jadi termasuk yang membatalkan wudhu ketika ada seseorang melihat dengan nyata dan jelas ada basah-basah keluar dari tuburnya, keluar dari jalan depannya seorang laki-laki atau jalan depannya seorang wanita, di mana basah-basah itu nyata memang keluar dari dalam, bukan dari luar. Illa kecuali maniyul mutawatti, air spermanya orang yang berwudu, wa'dahu, hale sendirinya, maniyul mutawaddi, al-ghariju yang keluar, apa maniyul mutawaddi, minhu dari mutawaddi, awalan pertama kali.
Fala naqdah, maka tidak ada membatalkan wudhu ialah maujud bihi dengan sebab keluarnya maniul mutawaddi. Tidak batal wudhunya tapi tetap wajib mandi besar. Wa yungqidu dan membatalkan al-wudu'a kepada wudu aidon sebagaimana keluarnya sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang. Aidon ini bahasa kitab. Kalau dalam bahasa sehari-hari, antum hidup di Mekah atau di Mesir, 1 tahun hidup di sana, tidak akan pernah mendengar kata-kata aidon. Karena ini ciri khas bahasa Arab ala kitab. Makanya orang yang tahu bahasa Arab tidak jaminan bisa memahami bahasa kitab. Karena bahasa kitab itu sebagaimana dawuhnya Hadratus Syekh Al-Allama Al-Usuli Romoyai Sahal Mahfud, termasuk Hadratus Syekh Maimun sering dawuh, bahasa kitab itu bahasa yang memiliki ciri khas. Maka banyak orang yang bisa berbahasa Arab tapi tidak bisa memahami kitab. Karena ada karakteristik tersendiri. Harus ngaji nahwu shorrof untuk bisa memahami bahasa kitab ini. Harus tahu utawi engsun atau adapun ialah kalau di pondok pesantren daerah Tapal Kuda. Aidan sebagaimana al-kharij minal kubul awid dubur. Apa yang membatalkan wudhu? Yang kedua, zawalul akli. Hilangnya akal. Ayat tamizu artinya daya pikir. Jangan artikan ayat tamizu artinya tamyiz. Ayat tamyiz artinya daya fikir. Daya fikir karena tamyiz kak dinto orang bilang pondepak kau umur tamyiz. Itu kan bisa membedakan timur, barat, selatan, utara. Jadi tamyiz itu kemampuan daya fikir. Jadi seseorang ketika hilang kemampuan daya fikirnya, entah karena mabuk, atau ayan, atau tertidur, itu batal. Binaumin, baik hilangnya akal itu sebab tidur. Makanya saya itu prihatin. Sering mengantar jemaah umroh. Itu kan niatnya sih bagus. Tapi tidak bertafakkur terlebih dahulu. Nah, itu inginnya dari asar iktikaf di masjid, karena baik di Masjid Nabawi apalagi Masjidil Haram itu kalau sudah masuk kok wudhunya batal, mau keluar masuk lagi itu sulit. Karena kalau sudah di dalam masjid untuk keluar itu butuh waktu mungkin 30 menit sampai dari sini ke rumah sakit itu jauhnya. Kalau mau ke toilet, jadi mau kembali lagi kan sulit. Akhirnya jemaah umroh itu atau jemaah haji untuk menunggu dari jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, 6 jam itu bagaimana? Kalau tidak siap secara
ruhaniah dan kekuatan fisik. Akhirnya saya tak kuat tedung. Lah, bila tedung komat pas langsung sholat tak wudhu kan dasar. Nah ini. Tipon tedung taliar asli tedung agentang ampun. Pas komat langsung Allahu Akbar beremar. Ibelai tak gelem. Nah, seperti ini. Karena dia tidak bertafakkur. Jadi kalau sudah batal wudhunya, tidak boleh sholat. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, itu diceritakan ada seseorang diazab di neraka. Penyebabnya satu, karena dia sholat tidak punya wudhu. Jadi hati-hati, jangan dianggap enteng. Diazab oleh Allah, ditanya, kenapa saya diazab ya Allah? Karena kamu dulu sholat tidak punya wudhu, sudah batal sholat. Jangan. Kalau batal ambil wudhu lagi. Nikah lah, perlu ngaji nih kan. Jadi yang kedua, yang membatalkan wudhu zawalul akli. Binaumin, sebab tidur. Jangan manyaman. Ketemu apa jeng tak wudhu. Macam yang pun batal. Lil khabaris sahihi, karena adanya hadis yang sahih. Faman, maka adapun barang siapa man orang nama yang ialah tidur siapa man fal yatawadda, maka hendaklah wudu. Jadi kalau tidur fal yatawadda. Nah ini. Jadi jangan dianggap enteng ya. Jangan dianggap enteng. Au ghairihi, atau selainnya naum, min jununin, rupanya karena faktor mengidap penyakit junun, penyakit gila. Au ilma'in, atau ayan. Bahasa apa kan tuh? Medisnya epilepsi. Atau pingsan. Jadi ilma ini bisa diartikan ayan atau pingsan. Tak kerjot, pingsan, kan hilang sudah kesadaran. Itu batal wudunya. Au ghairihi. Nah, Masya Allah, au na'wi sukarin, atau seumpamanya mabuk. Tak biasa naik perahu, jekem-jekeki berombak, ater-poter, meniku Tom and Jerry, keluar bintang-bintangnya. Semaput, mabuk, itu batal wudunya. Au na'wi sukarin. Walau mumakkinan, walaupun dalam kondisi memantapkan mak ada tahu kepada pantatnya mutawaddi minal ardi, dari tanah. Macam-macam nih. Walau mumakkinan mak ada, walaupun orang yang memantapkan mak adahu kepada pantat tempat duduknya, lil ijma, illa nauma qaidin, kecuali
tidurnya orang yang duduk, mumakkinin, yang mengokohkan mak'adatahu kepada pantatnya. Sakadin itu maksudnya. Saya maksud mumakkinin mak'adatahu. Nah, ini kamu mumakkinin. Tapi mon pon nunduk nggak nih nggak lah. Sampai terangkat pantat itu sudah bukan mumakkinin. Sakadin toh. La ilaha. Tali razakuni tak betul. Karena masih mumakkin. Tapi mon pon lah nggak nih nggak terangkat pantat. Napa boleh sambil beni mumakkinin boleh. Napa boleh pas marupu beni mumakkinin kan nih kapot. Jadi mumakkinin itu posisi duduk di mana pantat tidak bergeser dari tempatnya. Tetimun pun terangkat, napa boleh pun doyong, malaya milu. Betal gini kapo. Dan mumakkinin mak'adatahu ini kata nyandar benar. Mau nyandar, beni mumakkinin boleh nyandar. Kacailan. Oh, beni mumakkinin kan. Mumakkinin mak'adatahu. Ai al-yataihi. Ikan to korangan ini. Korang etak kan ini. Ai al-yataihi. Ai al-yataihi. Artinya al-yataihi engki pantat. Ai al-yataihi. Artinya pantat duanya mutawaddi. Ai al-yataihi artinya pantat duanya mutawaddi minal ardi dari tanah, ai minal maqarri artinya dari tempat tetap, walau dabbatan walaupun berupa hewan kendaraan sairotan yang berjalan, apa dabbah, wa inistanada sekalipun bersandar lima kepada ma benda lauzala yang seandainya hilang apa ma'anhu dari mutawaddi sakoto maka jatuh siapa mutawaddi. Awih taba atau duduk siapa mutawaddi. Awih taba atau duduk ikhtiba. Duduk ikhtiba nikah, duduk dengan memeluk dua kaki. Asih lawan. Asih. Oke. Karena membahas bab duduk harus diingat ada 3
posisi duduk yang terlarang karena dibenci oleh Rasulullah. Yang pertama duduk zakat itu. Ada 3 duduk yang dilarang oleh baginda Rasul. Yang pertama duduk dengan menyandarkan pada tangan yang kiri. Kalau seperti ini tidak apa-apa. Jadi duduk jika tidak suka Rasul. Jangan duduk seperti ini. Itu yang pertama. Terus kedua, duduk zakat itu tepat khutbah Jumat. Duduk zakat itu. Yang ketiga, duduk model zakat itu. Nah, bukan kayak orang tahiyat. Tak kuat. Coba kamu. Saya kita mudah. Coba kamu. Peragakan. Coba duduk di sini. Udah ke depan. Lah, ini tak boleh kayak gini. Tidak boleh kayak gini. Makanya hindari duduk dengan 3 model yang seperti itu. Awikhtaba, atau duduk dengan memeluk 2 kaki. Siapa mutawaddi? Walaisa, dan tidak ada baina ba'di mak'adihi, ialah di antara sebahagian mak'adihi pantatnya mutawaddi, wa maqarrihi, dan tempat tetapnya mutawaddi, tajafin, apa renggang. Jadi tidak ada renggang antara pantat dan mak'ad tempat duduk. Lil amni, karena aman, min khuruji syai'in, dari keluarnya sesuatu, hina idzin, pada saat itu, amkana, pada saat itu mungkin, pada saat mungkinin mak'adatahu. Wa kharaja, dan terkecuali, bil qaidi, dengan orang yang duduk, al mumakkini, yang memantapkan, ghairuhu, siapa selainnya al mumakkin, karena ini seperti orang yang tidur, ala qafahu, atas apa nih? Dai, tengkuk. Napa ini? Tidur telentang. Tidur telentang. Wa inistasfaroh, sekalipun memantapkan siapa an-naim, wa al-soko, dan mempertemukan siapa an-naim, mak'adahu, kepada tempat duduknya an-naim, bimaqarrihi, dengan tempat tetapnya an-naim. Wa bin naumi, dan dengan ungkapan bahasa an-naum, tidur,
An-nu'asu apa ngantuk. Jadi dikecualikan, harus dibedakan antara naum dengan nu'as. Naum itu yang membatalkan wudu. Kalau nu'as ngantuk belum. Karena nu'as itu baru muqaddimatun naum. Wa awailu nas'atis sukri. Oh gelak gak disaan berarti. Au na'wi sukrin. Tetikafnya sukun. Sukrin. Karena kalau di tasdidi teti gula mas. Sukar. Anggar bahasa Eropa kencing manis ini kan sukari. Sukari kencing manis. Hal asobakum maradun sukari, berarti penyakit gula. Ini gelak kasab. Akafnya sukun, sukrin. Wa awailu nas'atis sukri. Dan awal-awal munculnya gejala mabuk. Libaqa'i nau'in. Karena munculnya suatu macam minat tamyizi dari kesadaran ma'ahuma bersama nu'as dan awaili nas'atis sukri. Idh karena min alamatin nu'asi ialah sebahagian dari tanda-tandanya ngantuk, sima'u kalamil hadirina, ialah karena sebagian dari tanda-tandanya ngantuk, sima'u kalamil hadirin, ialah mendengar pembicaraannya orang-orang yang hadir. Wa illam yafhamhu, walaupun tidak memahami. Teti ngertengera katondu, ngiding bentan orang, keng tak paham. Ngiding, keng tak paham. Nah, berarti ngantuk itu ngantuk itu antara tidur atau tidak. Tapi kita tartib, mon tartib tak ngiding ampun, tak ngiding gabentan orang tak ngiding. Tapi kalau ngantuk itu ngiding bentan orang yang tak paham. Berarti kalau dalam posisi ngantuk wudu belum batal. Pokok ngiding teka tak paham. Tapi mun tak ngiding sama sekali, tartib napa boleh tedung. Oh nikah nompon, betal wudu nompon. Nah itu ukurannya. Kalau masih mendengarkan bicaranya orang, oh berarti masih belum batal. Keng mun pon tak ngiding bentan orang, betal kan nikah. Wala yang kudu dan tidak batal wudu syakin, apa wudunya orang yang ragu-ragu. Hal nama, apakah tidur siapa si syak, au naasa atau ngantuk. Tadi mun beda orang ragu-ragu, apakah dia batal wudunya karena sudah tidur atau masih ngantuk, berarti tak batal. Kalau masih ragu-ragu.
Ah, mak beda tanda tanya nih kayak gini. Ini kan tanda tanya. Panjenengan kita apa beda tanda tanya. Wala yang kudu wudu usakin hal nama am nasa. Hal nama au nasa. Au hal kana mumakkinan aula. Atau apakah dia sudah atau apakah dia masih mengokohkan tempat duduknya atau belum? Tapi mesti ponten gula, tidak usah diberi tanda tanya ini. Karena tidak perlu kan. Tahu nih kitab Sekona. Yang kona itu tidak ada. Tanda tanya untuk apa? Karena kalau diberi tanda tanya kan, abri PR musonib nih kan. Di yang kuning, di yang lama tidak ada. Kok bisa dikasih tanda tanya? Jadi cek wonten gula tidak perlu itu sudah. Ki kengku cek wonten gula noneng. Fosa enggak itu masih beri tanda tanya. Cering di kapon sara. Wayungkidu dan membatalkan al-wudu'a kepada wudu. Ini hati-hati ini. Apa yang nomor 3 yang membatalkan wudu? Massul wadihi, menyentuhnya orang yang jelas kelaminnya. Jadi kalau laki-laki menyentuh zakarnya, kalau wanita menyentuh alat vital kewanitaannya. Wal khuntha, wal khunsa. Khunsa itu terbagi menjadi 2. Ada yang nomor 1 khunsal muskil. Yang nomor 2 khunsal wadih. Jadi khunsa dibagi 2. 1 khunsa al muskil. Yang nomor 2 khunsa al-wadih. Khunsa mencari pondeng matulah na orang bentu. Bencong. Jadi sekali lagi kita harus bersyukur kepada Allah. Abang ni kayak patut orang laki jelas. Nih jelas. Jelas sebagai orang yang laki-laki. Obun laki, jengguun laki, nikah songot laki. Lah itu kan sunnatullah sana. Makan heran mak beda orang laki, beri jenggu, todus ka jengguun ibu ang terus tiaring bini. Nikah dan mun beda orang lalaki, ni ma bini, nikah laknat bin Rasulullah. Laknat nikah orang laki-laki yang bini-binian. Jadi laki-laki yang kewanita-wanitaan itu dilaknat oleh Rasulullah, dilaknat oleh Islam. Atau ada wanita, fitrahnya wanita, kelaminnya wanita, kok berpenampilan tomboy. Rambutnya panjang, wanita ini kan rambutnya panjang.
kok dipendekkan seperti laki-laki. Nikah, lalu pakai celana seperti celananya laki-laki. Nikah, semuanya serba laki-laki, tomboy istilahnya. Nikah laknat nikah. Nah, maka disinilah kita bersyukur kepada Allah. Ben jenggot Kak Dinto menurut penelitian medis itu menyehatkan. Bahkan sering-sering nyepak jenggot Kak Dinto, ini kacau penolak penyakit. Maka justru di Eropa itu banyak orang berjenggot. Di Amerika itu banyak orang berjenggot. Nikah, coba kadang orang nikah bilang ngubu jenggot pas yang kep ngambil pas. Beberapa sana kan. Heran. Bahkan tenggula pada setong kiai. Seseorang pun ini mendekat ke tenggula. Cok lanceng jenggut tak lepur. Cuma gula si aja apa ni kata remah ki. Jawab apa kiai. Cuma misem tenggula. Perek dalam hati niser sana. Tak maca Gusti Kanjeng Nabi sifatnya Rasulullah kathulikh ya. Cek pun cinta ke Rasulullah. Tapi tak seneng ke jenggot. Kan heran. Kan sifatnya Rasulullah kathulikh ya. Tebal jenggotnya. Dan untuk apa kita Kak Dinto jenggot ni kayak buang. Sobat aja pada ngoda. Ampun bila pun tua-tua cek dia mangoda. Nah ini kan. Kan orang ni kan tak seneng ke jenggot. Yang kep mun ajengguan tua terlihat tua sana kan. Jadi ingin tampil lebih muda dari rumah Kak Dinto. Jadi apa yang menjadi fitrahnya Allah ni kacak berubah. Termasuk waktu alis. Ini gak perlu ngaji. Fitratullah. Ini kacak berubah. Ini kak. Pon ibrik mua sampurna ibu oba dioperasi. Akhirnya ada efek sampingnya. Sudah berapa banyak artis menyesal karena operasi plastik. Ini kan. Karena menjelang kematiannya muana ini gak rosak pasal. Ya Allah. Kika Dinto. Apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita cek berubah. Pon abalika al-khuntha. Jadi disyukuri kita menjadi laki-laki yang benar laki-laki. Ar-rujulah. Dan disyukuri wanita yang ditakdirkan sebagai wanita yang sesungguhnya. Nah, al-khuntha nikah berarti tak laki tak bini. Lalu apa yang dinamakan al-khunthal muskil? Khunthal muskil orang dengan kelamin ganda yang sama-sama berfungsi. Jadi khunthal muskil seseorang yang punya dua kelamin ganda dan itu sama-sama berfungsi. Itu khunthal muskil. ACDC ini. Jadi kondisi ini menyebabkan, saya maksud muskil nikah, ketidakjelasan perihal status kelaki-lakiannya dan status kewanitanya. Nikah khunthal muskil. Yang kedua khunthal wate. Orang dengan kelamin ganda yang telah jelas arah statusnya dan tidak berfungsi salah satu kelaminnya. Jadi punya dua tapi yang satunya off, cuma yang satunya on. Nikah khunthal wate. Kalau yang muskil sama-sama on keduanya. Tuh repot tinggi. Pas tak syukur rabe ben Gusti Allah ni. Pada tireng laki kan. Itu syukur ini kadang-kadang tidak terbersit lah. Tidak terbersit. Allah tidak terbersit. Ben tak
sakoni al-khunsani ka orang kaya. Bahkan anaknya orang berpengaruh. Kan makanya disyukuri abah nih kak. Teka abah nih anak siapa-siapa nih. Abah nih anak Abdullah. Anaknya hamba Allah. Alhamdulillah. Laki saya jelas abah nih kak. Bini saya jelas abah. Lah tadi mun pas memper tak laki tak bini abah. Penyakit nih. Allah. Tak syukurai. Masya Allah. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka ulang-ulang ban Gusti Allah. Wa yunqidul wudu'a mas'ul wajhi wal khuntha juz'an, kepada satu bagian, walau sa'wan, walaupun lupa, au mukrahan, atau dipaksa, min kubuli adamiyin, dari menyentuh jalan depannya anak Adam manusia, wadihin, yang jelas kelaminnya, farjun, rupanya Mr. V bagi seorang wanita, wadzakarun, dan dekar bagi seorang laki-laki. Cek baca wadzikrun dan zikir. Wadzakarun hatta kulfatihi, bahkan kulub ni ka napa iki? Daging ngadekar saya kita isonat kulub. Napa maturan kulub juga nih? Hah? Konco ini. Al-muttasilati, yang bersambung, apa kulfah? Walau ba'dhan, walaupun sebagian. Minhuma, dari keduanya, farjun wa dzakar. Munfasilan, dan terpisah. In baqiya, bila mana masih tetap berlaku, apa ismuhu, apa namanya ba'dun. Beda orang isonat, otomatis kulubnya sudah terpisah. Itu bagaimana hukumnya? Orang punya wudu menyentuh kulub yang sudah batal wudunya, karena masih bernama kulub. Karena masih bernama kulub. Kecuali kalau kulubnya itu digoreng, patati sosis. Tak betul lamon. Karena sudah bernama sosisnya kulub. Allah, macam-macam ini. Pada pertanyaan saya itu, bagaimana hukumnya seorang laki-laki nyon sabore masuk ke farjinya raksasa, udah raksasa, teman itu batal. Bagaimana jawabannya? Jawabannya an-nadir kal adam, sesuatu yang jarang seperti tidak ada. Tidak remah, siatanya parlo ekotam nih, siatanya parlo ekotam. An-nadir kal adam, sesuatu yang jarang berarti tidak ada. Tidak remah, tidak perlu ditanyakan. Karena sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang jarang, nikah dihukumi tidak ada. Au duburi, berlanceng nih, mau dipakai tengah jalan. Au duburi, atau duburnya mutawaddi. Jadi nak kanak gini, tepan wudu,
Kadang nak anak ni ka napa? Ampo ki kana dan gula sekut ngiding senyaman biar. Abiaran ni ka beketel. Lah karena ketel pas congke. Aduh. Congke sampai masuk, batal wudunya. Batal wudu. Jadi kalau sudah masuk area dubur, batal wudunya. Lalu apa yang dinamakan dubur? Wa adapun dubur multaqol manfazi. Wa adapun dubur atau anus multaqol manfazi. Multaqo tempat berkumpul, tempat bertemu. Mangkan niku multaqon gelu. Niga manabi multaqol ulama majlisu khairin. Nika multaqol manfaat. Multaqol manfaati, tempat bertemunya jalan terus, yakni lingkaran keluarnya jalan kotoran. Multaqol manfaat, bertemunya tidak agak ditoingi, bertemunya jalan terus keluarnya kotoran gak disana. Ya Allah, kaum Sodom, kaum Sadum, beri jalan seada milih seibudi, ya itulah manusia. Maka kita itu mengeri. Kebenaran itu hanya ada di dalam Islam. Maka dengan terbongkarnya, apa nih kak? Jeffrey Epstein ini terbongkar. Banyak orang-orang besar berpengaruh di dunia itu memiliki kelainan. Nikah memiliki kelainan. Nikah. Jadi kelainan seksual. Seneng kanak-kanak Kenny, kapan apa? Pedofil apa istilah? Nah, pedofil ini kan apa istilahnya kan? Seperti pemangsa. Apa istilahnya kan? Pemangsa. Aduh. Hah? Predator. Ya Allah, tadi tak kop kabinina, tak kop kalakin, kapi kan ini kan penyimpangan. Maka nabak ni kamu pun andi bini, banyak tong kasih bini, mun pun andi laki banyak tong kalakin. Nikah, tadi wanita yang bukan istri kita itu jauhi, laki-laki yang bukan suami kita jauhi, penyimpangan. Makin nikah banyak penyimpangan. Orang-orang kaya tadi dengan terbongkarnya Epstein file, nikah ya Allah. Itu justru semakin menguatkan bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Islam. Dermata nyebebekia penyakit ait. Jalan yang normal itu di depan. Milih jalan seibudi, tempat keluarnya kotoran. Dimasuki, ya Allah, yang penyakit saya datang. Allah, mudah-mudahan nih pasalah meta sana foto nih kan. Dari penyimpangan kan itu. Fala yungkidhu, maka tidak membatalkan. Batinu fala yungkidhu, fala yangkudu, maka tidak menjadi batal. Batinu sofhatin, apa menyentuh bagian dalamnya lipatan pantat.
wa unsayani. Wa unsayani. Dan 2 biji telur. Gina teloran nih. Wa unsayani. Dan biji telur. Jadi menelur teloran itu tak betal. Sebetal ya batang zakarnya itu. Atau pantat. Pantat itu getel, geru. Yang membatalkan tuburnya, bukan pantatnya. Wa anatun, dan rambut kemaluannya seorang wanita. Wa sya'run, dan bulu nabata. Anatun, Masya Allah. Bulu kewanitaan nih. Bulu kewanitaan. Wa sya'run, dan bulu nabata yang tumbuh. Apa sya'run fauqa dzakarin, di atasnya kelamin laki-laki, au farjin, atau kelamin perempuan. Makanya kalau ada bulunya dzakar, geger, teguk, tak betal. Jangankan terpisah, ketika masih bersambung, ki nyulpuk nang ekenenganna tak betal. Minhu, dari almas, orang yang menyentuh. Ay minal masi, ay minal masi, orang yang menyentuh. Mangkan beda 2. Manabi almasu, itu isim fa'il dari masaya musuh, orang yang menyentuh. Tapi manabi almas, asinnya tidak bertasdid mas. Jadi farrik baina almasu wal mas. Bedakan antara almas dengan esinnya yang bertasdid dengan almas esinnya tidak bertasdid. Mas. Au min ghairi. Idzakarna, au min ghairi, atau dari selainnya almas. Idzakarna huwa adapun ghairihi afhasu, ialah lebih tidak pantas. Bahasa halusnya gini kan, luwih olo. Afhasu ialah lebih jelek, lebih tidak pantas. Bijus'in, dengan bagian min batinir rohati, dari dalam-dalamnya telapak tangan. Wa butunil aswabi'i, dan dalam-dalamnya jari-jari. Jadi kalau zakar disentuh bermeninggal, bagian luar tak betal. Yang batal kalau disentuh dengan dalam-dalamnya telapak tangan.
Tahu dalam-dalamnya jari-jari. Nah, kalau luar-luarnya tak betal. Apalagi pakai sarung tangan, tambah tak betal. Biasanya yang identik itu montepak naruk geruk. Itu biasanya kaum santri. Karena kaum santri Kak Dinto termasuk min adatit talib, termasuk min sunnatit talib, sunnahnya santri korengan. Korengan. Nah, biasanya si korengan di daerah Kak Dinto ampun. Tadi sambil aruk geruk, tadi mon datang ke setong pesantren. Pas aruk geruk, kula nika enggak enggi, setong haflatul imtihan. Santren berengkia ini ka surah baris, surah salaman kata. Bila teguk tanang santren ini ka apa sarkasar, padang jauh korengan. Pas mereka ini toyatore deer, budi masih abecuar. Riangan ledeknya, namun min sunnati at-talibin, namun sunnahnya kaum santri korengan. Nah, santri lambe, kan mon tak pati ampun, ngurangi, karena sudah menjaga kebersihan. Ay al-munharif, yang terbuka. Al-munharif ilaihima. Al-munharif yang miring. Ilaihima kepada batinir roha wa butunil asobi. Inda intibakir rohata ini ketika apa bahasa paling nyaman, inda intibakir rohata ini terkatup ketika dua telapak tangan ditelungkupkan ma'ayasiri tahamulen disertai sedikit ditekan, tekat kan. Wala farqo dan tidak ada perbedaan ialah maujud baina kaunil yadi di antara adanya tangan masatan ialah menyentuh lidzakari kepada zakar au mamsusatan atau disentuh. Jadi teka menyentuh atau disentuh sama saja. Kabiron baik orang dewasa ayil adami al mamsus yang disentuh kubulu apa kubulnya au duburu atau sogiron anak kecil walau ibna yaumin walaupun bayi yang masih berumur 1 hari. Lisidki ismil kubul. Jadi walaupun menyentuh punya anak atau cucu. Meski ini dekuk betal. Tekagi kana. Bapak sangkok betal ya. Betal jaringki kana. Kan pun anyama. Anyama ismil kubul awid dubur alaih. Walau waladahu. Walaupun anaknya sendiri. Walau mayitan. Atau sudah mati. Libaqail ismi karena masih tetapnya nama. Wasumulil hurmah. Dan menyeluruhnya hukum haram menyentuhnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.